Gelandang Manchester City, Jack Grealish, terlibat friksi dengan pemain Southampton, Oriol Romeu, ketika kedua tim berduel dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022 di St. Mary's Stadium Minggu 23 Januari. Romeu menuduh bintang Inggris itu bermain-main setelah tackle dari Sean Bednarek. Wasit Simon Hooper harus menenangkan kedua pemain. Manajer Southampton, St. Rob Hasenholt, kemudian menyarankan Grealish melanjutkan gelut setelah peluit akhir. Grealish menunggunya di terowongan karena beberapa hal yang terjadi di luar lapangan, kata Hasenholt kepada Sky Sport. Pada akhirnya, Grealish dan Romeu bicara baik-baik. Arteta angkat bicara tentang cedera yang dialami oleh pemainnya, Takehiro Tomiyasu. Seperti diketahui, Arsenal baru saja bermain imbang 0-0 kalau melawan Burnley di Liga Inggris. Jelang laga, klub asal London Utara tersebut berbagi kabar kurang sedap kepada wartawan berkaitan dengan cederanya Takehiro Tomiyasu. Pelatih asal Spanyol tersebut menjelaskan jika cederanya Takehiro Tomiyasu terjadi setelah laga melawan Liverpool. Tomiyasu mendapat masalah pada betisnya dan membuatnya absen pada laga menjalani awal musim yang sulit di Paris Saint-Germain. Mega bintang asal Argentina tersebut baru mencetak 6 gol dan 5 assist untuk PSG di semua ajang sejauh ini. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan 16 kali kesempatan tampil yang sudah diberikan oleh pelatih PSG, Mauricio Pochettino. Namun, Karim Benzema memiliki pendapat berbeda terkait situasi Messi ini. Menurut striker Real Madrid itu, orang-orang yang mengkritik Messi tidak mengerti apa-apa tentang sepak bola. Dengan ia mendukung bintang PSG tersebut untuk meraih kesuksesan, menyuarakan kekecewaan mereka terkait keputusan Diego Simeone untuk mengganti pemain bintang kesayangan mereka, Joao Felix, di pertandingan melawan Valencia pada Sabtu 22 Januari malam waktu setempat di Estadio Wanda Metropolitano. Felix digantikan sebelum 1 jam laga berjalan untuk memasukkan Felipe yang memicu protes keras dari penonton. Namun memang semuanya terbayar lunas pada akhirnya dengan Atletico mengamankan kemenangan comeback dan keputusan pelatih Diego Simeone memuji Casemiro. Menurutnya, gelandang Real Madrid sebagai pemain yang unik. Keunikan yang dimaksud pelatih Madrid adalah karakteristik bermain Casemiro. Menurutnya, tidak ada lagi pemain di dunia ini yang seperti penggawa timnas Brasil. Bahkan, Don Carlo menyebut sebuah kesalahan besar jika ada yang mencari pemain seperti Casemiro. Karena, gelandang-gelandang yang selama ini dia tangani punya karakter yang berbeda. Jika kita mencari di bursa transfer pemain seperti dia, itu artinya kita akan membuat kesalahan besar. Masa depan Eden Hazard menjadi sorotan seiring performanya yang belum sesuai harapan. Tak heran, muncul kabar yang menyebutkan bahwa pemain internasional Belgia itu akan segera meninggalkan Santiago Bernabeu, markas Real Madrid. Sejumlah klub mulai dihubungkan dengan Hazard, tetapi sang pemain berpotensi kembali ke Premier League tidak akan pergi pada musim panas 2000. Barcelona telah merekrut 2 pemain sepanjang Januari 2022. Mereka adalah Dani Alves dengan status bebas transfer, serta Ferran Torres dari Manchester City. Namun, Xavi sepertinya merasa masih belum cukup. Dia kabarnya menginginkan 2 pemain tambahan yang berposisi sebagai penyerang tengah dan bek sayap. Menurutnya, 2 sektor ini sangat butuh perhatian. Xavi butuh pelapis Luke de Jong setelah Ansu Fati cedera. Nama Alvaro Morata menjadi prioritas bagi Barcelona. Diperkirakan dapat meninggalkan klub Serie B Parma di musim panas mendatang setelah bergabung di awal musim lalu dan memiliki rencana untuk mencoba berkarir di luar Italia. Parma saat ini menempati urutan ke-13 di tabel Serie B, lebih dekat ke zona degradasi daripada posisi teratas. Seperti dilansir Football Italia, hasil buruk Parma bisa membuat Buffon meninggalkan Parma pada akhir musim, meski kontraknya bersama klub akan berakhir pada 2023. Kiper veteran tertarik untuk memiliki satu pengalaman terakhir dengan klub di luar negeri sebelum Neymar Junior. Kini ikut berinvestasi di NFT dengan membeli 2 karya Bored Ape Yacht Club di OpenSea. Tak tanggung-tanggung, Neymar menggelontorkan dana hingga 1,1 juta dolar AS atau sekitar 15 miliar rupiah untuk membeli 2 koleksi. Pembelian tersebut dilakukan oleh Neymar melalui personal walletnya yang ia miliki di OpenSea dengan nama AJ, sesuai dengan inisial namanya. Namun ternyata, Neymar tak sendiri mengeluarkan biaya dengan jumlah tersebut. Dalam unggahannya di Instagram dengan gambar yang ia beli tersebut, Neymar juga mengungkapkan 2 rekannya di PSG, yakni Marco Verratti dan Leandro Paredes juga ikut bermain yang cukup di bawah kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer. Martial kembali alami hal yang sama di era Rangnick, sempat digadang-gadang akan menjadi bintang masa depan MU. Namun, performa Martial malah tak konsisten, hingga akhirnya Martial pun dikaitkan dengan beberapa klub di bursa transfer musim dingin ini. Setelah mengalami negosiasi alot, MU pun sepakat lepas Martial lolos ke perempat final Piala Afrika 2022 yang berlangsung di Stadion Olembe. Kamerun memastikan satu tempat di perempat final setelah mengalahkan Komoro dengan skor 2-1. Namun, kemenangan ini diwarnai oleh tragedi tewasnya 6 orang penonton dalam kerusuhan yang terjadi sebelum pertandingan. Kerusuhan diduga berawal dari penonton yang memaksa masuk stadion meski tak mempunyai salah satu primadona di bursa transfer kali ini. Ia menjadi incaran beberapa klub papan atas karena tampil luar biasa bersama Fiorentina. Sejauh ini, Vlahovic sudah mencatatkan 17 gol dari 21 penampilan Serie A. Pihak Juventus merasa profilnya sangat cocok dengan kebutuhan Juve.
Seperti yang diketahui, si Nyonya Tua sedang mengalami krisis striker karena Alvaro Morata dan Moise Kean dirasa kurang maksimal bagi sang juru taktik Massimiliano Allegri. Setelah gagal mengeksekusi penalti pada laga melawan Elche, Benzema harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-58 karena ada gangguan pada paha kirinya. Seakan melengkapi keapesan Benzema, di waktu yang sama, rumah Benzema yang diasuh oleh Ralf Rangnick, MU tetap aktif mencari pengganti Rangnick. Pasalnya, Rangnick hanya akan mencari pelatih United hingga akhir musim mendatang. Beberapa nama pelatih beken pun dikaitkan pada MU, seperti Luis Enrique yang sedang asik menangani timnas Spanyol dan pelatih yang sempat gagal di Madrid, yakni Julen Lopetegui. Namun, mendatangkan Luis Enrique dan Julen Lopetegui bukan perkara mudah bagi MU, sebab kedua juru taktik itu masih terikat kontraknya untuk lolos ke perempat final. Meskipun hanya menghadapi Kepulauan Komoro yang kekurangan pemain dengan hanya memainkan 10 orang saja dan terpaksa memasang seorang bek menjadi kiper, hasil akhirnya tetap dimenangkan oleh Kamerun. Tapi, Komoro tetap tampil heroik dan membuat Kamerun ketar-ketir dengan satu kali menjajal peruntungan mereka untuk mengupayakan tanda tangan Robin Gosens dari Atalanta. Pada bursa transfer Januari ini, Inter sudah lama mengincar sosok Gosens. Dengan Inter percaya Gosens bakal jadi pengganti yang sepadan bagi PSG yang berminat memboyong Tanguy Ndombele, Mauricio Pochettino memberikan tanggapan. Pochettino disebut berminat mendatangkan mantan anak asuhnya yakni Tanguy Ndombele. Namun, Pochettino tetap merespon secara diplomatis. Ia berusaha mendinginkan rumor yang ada dengan menyampaikan bahwa ia belum mau membahas pemain yang masih merupakan milik klub lain. Saya tidak berbicara tentang pemain yang berada di klub lain, ungkas Pochettino seusai laga PSG versus Rally memakan korban. Kali ini yang jadi korbannya adalah salah satu pelatih kawakan, Claudio Ranieri. Watford resmi menyingkirkan Ranieri dari kursi kepelatihan. Penampilan buruk Watford selama ini yang jadi alasan tim tersebut memecat Ranieri. Dewan klub merasa di pertengahan musim jadi waktu yang tepat untuk melakukan pergantian peran pelatih. Jadi pelatih baru akan mempunyai waktu yang cukup untuk beradaptasi. Pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid hanya menyisakan beberapa minggu lagi. Mauricio Pochettino melakukan pengawasan ketat terhadap pemulihan cedera yang dialami oleh bintang Brasil, Neymar. Kami belum tahu, kami harus terus mengikuti perkembangannya. Dia harus terus berlari, sukses menaklukkan tuan rumah Hoffenheim dengan skor 3-2 dalam lanjutan Bundesliga. Namun, kemenangan Dortmund harus dibayar mahal dengan sang striker Erling Haaland menjadi tumbal kemenangan timnya. Haaland dipaksa keluar pada paruh kedua karena mengalami gangguan pada ototnya. Ia perlu perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang. Haaland pun diperkirakan akan absen di beberapa laga selanjutnya bersama 3 pulau terlampaui. Begitu kira-kira situasi The Magpies sekarang. Pasalnya, Newcastle bisa mendapatkan jalan mulus ketika berusaha mendatangkan Dele Alli. Seperti yang diketahui, Dele Alli mempunyai agen yang sama dengan dua rekrutan anyar Newcastle, yakni Kieran Trippier dan Chris Wood. Eddie Howe belum puas dengan datangnya dua pemain tersebut dan berniat ingin segera merampungkan transfer. Dikaitkan dengan beberapa klub Liga Inggris, salah satunya tim London Biru, Chelsea. Transfer ini bisa saja terjadi apabila Chelsea mau sedikit merogoh kocek lebih dalam untuk Conte. Pasalnya, The Blues yang ingin melakukan perbaikan di lini belakang sebelum jendela transfer Januari ditutup. Jules Koundé diproyeksikan untuk menggantikan posisi Andreas Christensen yang masih belum mau memperpanjang kontrak seperti Marseille, PSG, Juventus, dan AC Milan. Naruh minat pada sosok striker Arsenal, namun klub Arab Saudi Al Nassr adalah satu-satunya pihak yang telah membuat ini. Seperti yang dikutip dari Sky Sport, Aubameyang lebih memilih untuk tetap bermain di kompetisi Eropa daripada harus ke Arab Saudi. Sudah menjadi target Spurs sejak ditangani oleh Nuno Espirito Santo, namun minat itu tetap ada meski kursi kepelatihan sudah berganti ke tangan Antonio Conte. Kabarnya, Tottenham Hotspur segera meresmikan pemain sayap Wolverhampton Wanderers tersebut usai mencapai kesepakatan senilai 20 juta pounds atau sama dengan 387 miliar rupiah.